وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وسائر إخوانه والأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والتابعين والتابعين وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وحضرة الملائكة المقربين. صلوات الله سلطان الأولى سيدنا الشيخ محمد القدر جاد الشيخ محمد جميع ولاية الصحابة شيخنا خير شيخنا صلى الله عليه وسلم ونفعنا بعلومه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمني رشدي وأعلمني بشري. قال المصنف شيخ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وبأسرارهما وخصوصيتهما في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ini kan wa idh qulna, dan ketika kami berkata, lahum, kepada mereka kaum Bani Israel, ba'da khurujihim, setelah keluarnya mereka, minat tihi, dari padang teh. Dari padang teh, sebuah padang yang tandus ya.
Setelah mereka itu muter-muter lama, wakila sekitar kurang lebih berapa? 40 tahunan lah muter-muter di sana. Lalu mereka akhirnya diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka bisa keluar dari padang teh. Sehingga Allah memerintahkan kepada mereka, udkhulu, masuklah kalian hadhil qaryata, kepada perkampungan ini, qaryah, kepada negeri ini, masuk kampung negeri. Baitul Maqdisi, yaitu perkampungan yang disebut dengan Baitul Maqdis. Au Arihan, atau perkampungan yang disebut dengan perkampungan Ariha. Ada itu kalau diletak geografis biasanya itu perkampungan Ariha sekarang sudah menjadi apa namanya? Tidak paham saya tentang hal seperti itu. Untuk nama-nama dunia masih ada. Kalau apa? Ya pokoknya daerah-daerah Palestina. Soalnya bukan ahli geografis ya. Ya, Citedi biasanya ahli geografis, paham tentang sejarah geografis. Jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk kepada sebuah negeri yang namanya Baitul Maqdis au Ariha, atau disebut dengan Ariha. Lalu Allah juga memerintahkan kepada Bani Israel ini, fakulu, lalu makanlah oleh kalian, fakulu, lalu makanlah oleh kalian, minha, daripada hadhil qaryah, daripada kampung tersebut. Haitsu, dari mana saja, syi'tum, engkau menyukainya. Haitsu syi'tum, dari mana saja engkau menyukainya. Ragadan, ya, sesuka-sukanya. Ragadan ay wasi'an, artinya bebas, wasi'an, luas. La hajara fihi, yang tidak ada batasan, fihi, di dalam, kulu minha, di dalam makanan itu. Atau tidak ada larangan. Boleh di dalam qaryah itu kalian mau makan apa saja bebas, kata Allah. Makan. Ini belum masuk ya. Masih ada perintah dari Allah untuk masuk. Jadi ada perintah dari Allah, udkhulu, masuklah kalian, tapi mereka belum masuk. Nanti kalau masuk, kata Allah, kulu minha, makanlah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam perkampungan itu, kulu minha haitsu syi'tum ragadan. Kalau sudah kamu masuk ke dalam, silahkan sudah menikmati apa saja makanan-makanan yang ada di dalam negeri tersebut. Terus amar yang kedua, perintah yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, udkhulu, masuklah kalian. Wadkhulu, dan masuklah kalian, al-baba, kepada pintu. Ai babaha, artinya melalui pintu gerbangnya ya, kan pasti ada jalan masuknya. Sujadan, hale bersujud. Munhanina, dalam keadaan membungkuk. Di dalam tafsir yang lain, rukkaan, ya, dalam keadaan membungkuk. Sembari apa ya, membungkuk, ruku ya. Ada yang menafsiri dengan bersyukur, masuknya biasa tapi masuknya dengan cara bersyukur, mengungkapkan ya entah alhamdulillah atau semacamnya. Yang penting ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini di tafsir Jalalain ini, munhanina, dalam keadaan membungkuk masuk.
ke dalam negeri tersebut dalam keadaan membungkuk. Wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian, wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian, ai mas'alatuna, yaitu memohon kepada kami, dengan cara memohon kepada kami, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hittatun, yaitu hittatun. Jadi ucapkanlah oleh kalian hittatun. Apa hittatun itu? Ai antahutta anna khotayana. Antahutta, semoga engkau melebur, ya Allah, anna, daripada kami, khotayana, akan kesalahan-kesalahan kami. Itu hittatun. Artinya hittatun itu semoga Allah melebur dosa-dosa kami. Ini kan pengucapan istighfar maksudnya ya. Iya. Jadi seandainya pun bahasanya itu begitu masuk bab, begitu masuk pintu itu, astagfirullahaladzim, kan maksudnya begitu. Cuma di sini bahasanya Allah hittah. Hittah ini semacam ucapan pengharapan agar dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan dari kaum Bani Israel ini dilebur atau dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitu. Ini sudah ada perintahnya dari Allah. Wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian ketika kalian masuk gerbang, sudah masuk gerbang, hittatun. Hittah. Artinya hittah bisa dimaknai dengan fitrah. Kembali kepada asal kesucian. Ya, fitrah. Hittah. Nah, apa hittah? Makanya ya, NU harus kembali ke hittah. Iya. Kembali kepada asalnya. Naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Naghfir, niscaya kami ampuni, kata Allah. Wa fi qiraatin, dan di dalam sebuah qiraah, bil ya'i wat ta'i, bisa dibaca iya dan juga bisa dengan ta. Mabniyan lil maf'uli fihima, hale menjadi mabni maf'ul fihima di dalam keduanya, jika dibaca ya dan dibaca atta. Contohnya seperti apa? Kalau dibaca dengan ya, yughfar. Iya, yughfar. Nanti kalian bisa lihat definisi mabni maf'ul itu seperti apa. Kalau mabni maf'ul itu yang dimiliki oleh fi'il madhi, yang terjadi pada fi'il madhi seperti apa, yang terjadi kepada fi'il mudhari seperti apa. Jadi biar tidak banyak terlalu panjang pembahasan, ya ada kalau tafsir, gramatika Arabnya. Dan juga bisa dibaca dengan ta. Tughfar. Mabniyan lil maf'uli, yang menjadi mabni maf'ul fihima, di dalam keduanya, antara bacaan yughfar dan tughfar. Jadi di dalam sebuah riwayat bacaan itu ada yang membaca wa qulu hittatun tughfar lakum khotayakum. Ada yang baca wa qulu hittatun yughfar lakum khotayakum. Ini kalian tinggal pilih. Kalian milih kan? Al-Quran itu seperti itu. Al-Quran itu tidak hanya cukup kepada satu kalimat. Karena Al-Quran itu adalah pedoman dasar kehidupan manusia. Jadi lega. Al-Quran apa lega? Al-Qurannya saja luas, kok manusianya yang sempit, kan lucu. Kalau sudah Al-Quran luas, ya manusia jangan mempersempit. Yughfar, diampuni. Hittatun, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Yughfar, ya niscaya diampuni, kan begitu. Tughfar, niscaya kalian diampuni.
tughfar, niscaya diampuni, lakum bagi kalian, khotoyakum akan kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidu dan kami akan menambah, kata Allah. Nah, dimasuki sin, apa definisinya itu? Apa? Ya, tanda-tanda. Ya, tanda-tanda fi'il. Ya berarti kan nangkep. Saya penting nangkep kan. Ya butuh, nyangkep. Wasanazidu dan akan kami tambah al-muhsinina terhadap orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang muhsin, yang suka berbuat baik, orang-orang yang baik. Ai bitta'ati, baik di dalam melakukan perbuatan taat. Menambah apa janji Allah ini? Thawaban, akan pahala. Selain diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menambahi dari kepada orang-orang tersebut dengan berupa pahala. Jadi selain mereka ini sudah tidak punya dosa, malah punya tambahan pahala. Jadi tak zong, tak 50-50, masih ada laba, ada hasil. Ini rahmatnya Allah yang luar biasa kepada seluruh hambanya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Fabaddala kemudian merubah. Fabaddala kemudian merubah alladzina siapa orang-orang, zalamu yang zalim siapa alladzina, minhum dari kaum Bani Israel. Qaulan akan sebuah ucapan. Kaum Bani Israel artinya orang-orang yang zalim dari kalangan kaum Bani Israel merubah kepada ucapan ghaira, kepada selain ucapan. Ghaira, kepada selain ucapan alladzi qila, yang telah dikatakan lahum, kepada mereka. Merubah ucapan ghaira yang apa? Ghaira kepada selain ucapan alladzi qila, yang telah dikatakan lahum, kepada mereka. Apa ucapan yang telah diperintahkan? Hittah. Lalu orang-orang zalim itu merubahnya. Ghaira alladzi qila lahum, kepada ucapan, kepada selain ucapan yang diperintahkan kepada mereka. Faqalu, maka mereka berkata, ini ucapan yang dirubah. Apa yang dirubah? Harusnya hittatun, maka di sini orang-orang zalim merubah habbatun fi sya'ratin. Masuk dalam ngeyel. Orang Israel itu cengkal. Suka membangkang. Habbatun fi sya'ratin. Ucapannya begitu. Habbatun fi sya'ratin. Ini banyak di antara maknanya. Ada di dalam syarahnya insyaallah kalau enggak salah itu mereka meminta habbatun fi sya'ratin, ya, memohon biji gandum. Ada habbatun fi sya'ratin, ini sebuah manik-manik yang terjuntai di atas rambut atau perhiasan. Ada yang mengatakan habbatun fi sya'ratin, memohon buah-buahan yang ada di pohon-pohon yang ya, harapan mereka lah, begitu. Harusnya kan memohon begitu masuk itu hittah, leburlah dosa kami, kan begitu. Ini malah
Semoga ada biji gandum, kan begitu kan, seandainya gitu. Habbatun fi sya'ratin. Dan juga mereka merubah wadakhalu dan mereka masuk ya. Wadakhalu dan mereka masuk orang-orang zalim yazhafuna hale dalam keadaan apa ini? Zahafa, zahfan. Zahafa ngesot ya. Apa? Agersot. Apa ngesot? Iya. Iya, ngerset apa? Hah? Iya ngesot ya. Yazhafun ngesot ala astahihim atas pantat-pantat mereka. Ya berarti kan agersot kan? Iya. Malah diperintah oleh Allah masuknya sambil bersujud malah agersot, friend. Iya. Sila saya tahabbatun fi sya'ratin bukan hittatun. Nah, ini. Wadakhalu dan mereka masuk yazhafuna dengan cara ngesot ala astahihim di atas pantat-pantat mereka. Di atas bokong-bokong mereka agersot. Karena mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, fa anzalna maka lalu kami turunkan. Fa anzalna maka kami menurunkan siapa kami? 'Alal ladzina zalamu atas orang-orang zalamu yang zalim siapa alladzina? Fihi adapun di dalam kalimat fa anzalna 'alal ladzina zalamu wad'udz zahiri adalah menempatkan isim zahir. Wad'udz zahiri adalah meletakkan isim zahir maudhi'al mutmari kepada tempat isim dhamir. Begitu. Ini harusnya fa anzalna 'alal ladzina zalamu. 'Alal ladzina zalamu ini isim zahir namanya. Karena di depan kan sudah jelas fabaddalal ladzina zalamu. Zalamu di sini kan isim zahir. Nah, harusnya cukup isim dhamir saja. Gitu loh. Apa bentuk isim dhamirnya? Harusnya cukup dengan fa anzalna 'alaihim. Himnya ini kan kepada orang zalim itu. Kan cukup seperti itu seharusnya. Karena pasti jelas sudah kembalinya dhamirnya akan kembali kepada orang zalim seperti itu. Tapi di sini menempatkan isim dhahir. Kenapa ditempatkan isim dhahir? Mubalaghatan. Hale karena sebagai bentuk penyampaian atau pernyataan fi taqbihi sya'nihim. Fi taqbihi sya'nihim di dalam buruknya sya'nihim perilaku mereka. Fi taqbihi sya'nihim di dalam buruknya perilaku mereka orang-orang zalim. Jadi Allah menyebut secara tampak, secara zahir. Paham ya? Paham. Berarti ada isim zahir, ada isim dhamir. Allah menurunkan kepada orang-orang zalim apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang zalim yang merubah perintah Allah itu rijzan ai azaban berupa azab, rijzan berupa azab, ta'unan yang berbentuk ta'un, penyakit ta'un. Minas sama'i yang diturunkan dari langit. Bima disebabkan apa-apa kanu yang ada mereka yafsukun telah berbuat fasik. Siapa alladzina zalamu ya? Bisababi fiskihim dengan sebab kefasikan mereka. Bisababi fiskihim karena sebab kefasikan mereka.
Jadi fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu Allah menurunkan bencana atau azab dari langit karena mereka telah berbuat fasik. Apa azab itu? Berupa penyakit taun. Ini sudah menjadi gambaran kepada kita. Jangan-jangan kan begitu. Apa yang terjadi pada saat ini bisa jadi seperti itu. Kita terlalu banyak, mungkin kita sudah terlalu banyak ikut campur atau terlalu banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk peringatan. Apa yang disebut fasik itu? Ay khurujihim anit ta'ati. Artinya khurujihim, keluarnya mereka, anit ta'ati, dari ketaatan. Mereka tetap mengaku beriman tapi tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman tapi tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fasik namanya. Mereka keluar dari ketaatan. Isoro ngocak hittoh habbatun fi sya'rotin. Isoro masuk asojud agar sot. Kan repot. Ini banyak yang seperti itu. Mereka tetap melaksanakan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak yang dirubah oleh mereka. Ini fasik namanya. Kan masukna suruh mengucapkan ini, iya mengucapkan tapi sesuai selera mereka. Dengan cara seperti ini mereka, tapi masuknya dengan cara sesuai selera mereka. Fahalaka minhum, maka binasalah minhum, dari golongan mereka, dari kelompok orang-orang zalim ini, fi sa'atin, dalam sekejap. Ya karena ta'un pasti terjadi dalam sekejap. Keku sake sore mate. Malam sake pagi mate. Atau bahkan ada yang langsung mati seketika itu juga. Fahalaka, maka binasalah minhum, dari mereka ini, dari orang zalim, fi sa'atin, dalam sekejap. Sab'una alfan, sebanyak 60.000 pada waktu itu. Dalam sekejap ini langsung mati 60.000. Au aqalla, atau lebih sedikit. Jaseng ana 60.100 ya kan. Atau au aqalla, atau lebih sedikit. Ini dalam sekejap itu. Saat itu bisa dimaknai dengan dalam tempo 1 jam. Kalau Allah sudah menurunkan bala, bencana, rijzan, azab, itu siapa yang bisa mampu menghalangi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Ini pokoknya ayat ini bisa jadi tafakur lah, bentuk renungan kepada kita semua ini. Jangan-jangan yang terjadi sekarang ini akibat ulah kita sendiri kan. Tapi memang betul, ini bukan main-main ya. Kalau kita mengacu kepada sebuah ayat, kalau nggak salah di seberapa itu? Juz 21. Yang bunyinya surat apa itu? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Hah? Surat Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan fil barri wal bahri, baik yang ada di laut ataupun yang ada di darat. Bima kasabat aydin nas, karena sebab campur tangan manusia, kata Allah. Manusia terlalu acok-cak. Kalau pemanfaatannya bagus, sesuai dengan apa yang menjadi perintahan Allah Subhanahu wa taala, itu justru akan ditambah nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada bentuk pemanfaatan, yang terjadi malah hanya pengrusakan dan apa, malah merubah ada atau sok tahu terhadap apa yang menjadi
ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah menampakkan sebuah kerusakan. Ya memang penyebabnya bima kasabat aydin nas, dengan sebab campur tangan manusia. Tujuannya apa? Demikian Allah itu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Liyudhiqahum, agar mereka itu bisa merasakan ba'dalladzi amilu, terhadap sebagian apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, harapannya la'allahum, agar mereka ini yarji'un, menyadarinya, agar mereka sadar. Jadi pas tak aboli ya ke Allah pasanan. Iya. Apa tak mau pas kikmah sombong ke Allah ya. Jadi sekarang tidak bisa menyombongkan dari sisi pemahaman masing-masing. Kalau pembahasan tadi malam ya harus ada kebersamaan. Yang medis tidak boleh menyombongkan dengan medisnya. Yang ahli doa tidak boleh menyombongkan dengan doanya. Yang ahli tirakan tidak boleh menyombongkan dengan tirakan. Sekarang harus sama-sama dijalani. Tenang, kiwada orang soleh, itu bentuk kesombongan yang tersembunyi. Hati-hati seperti itu. Semuanya. Artinya tetap bermunajat, berharap perlindungan diri dari Allah Subhanahu wa taala, berharap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal. Baik ya prokesnya yang terjadi sekarang ya. Prokes doa. Jangan ada lagi prokes malolo. Teka handset ini serta kurek kapan di iya. Ndak menjamin. Ndak menjamin karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang, bulan di doa bulan kan wali. Kalau tidak menjamin ya. Karena doa ke Allah tapi dilandasi dengan kesombongan itu juga berbahaya. Merasa bisa ngatur Tuhan dengan doanya, itu bentuk kesombongan yang tersembunyi. Doa aroma samanti doa kan. Di dalam hatinya terbersit, merasa bisa menitah Tuhan, mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta begini pasti diberi, pasti digini. Yakin bagus. Berharap kepada Allah itu sangat luar biasa. Meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi itu sangat bagus. Tapi di saat meyakini sebab pasti diberi dengan catatan, ada rasa-rasa bisa mengatur Tuhan, wah itu fatal. Engkau mau minta ngari ya ke Allah pasti beri. Engkau kan sembah ke pangeran kan lu. Enggak kau boleh. Repot. Jadi hati-hati seperti itu. Hanya sekarang itu cobong sombong gelu di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Sombong ke penyakit. Sombong ke apa boleh sombong ke pangeran. Boleh pas sampai ngobrol-ngobrol kan. Ya lebih baik banyak membaca itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Enggak apa-apa, itu bentuk penyandaran diri kepada Allah Subhanahu, bentuk sifat ketawakalan. Juz 10 kan pada, ya. Surat At-Taubah ya. Iya. Apa ngocak-ngocak taubat tuan friend ya. Ngocak taubat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kita illa kecuali ma kataballahu lana, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Huwa maulana, Allah lah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ayat berapa itu? Iya. Tak apal ayatnya. Iya. Kak Rofi tak kira tahu ayatnya. Iya. Iya. Awal kacanya apa yang mau temu tonton-tonton. Ayo apa awal kacanya ya? Ayo apa awal kacanya? Kita kira dari surat atau bagian mana? Tak temu kita ngi. Jangan kok tak tahu gitu.
Tak lancar gitu. Jadi perbanyak baca itu saja. Itu wakilah hatinya surat Baroah. Hatinya surat At-Taubah. Kan setiap surat memiliki hati. Dalam satu Al-Quran itu memiliki hati. Likulli syai'in qalban. Karena setiap sesuatu itu pasti memiliki hati. Likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu itu memiliki hati. Apa qalbul Quran ini? Hatinya Al-Quran. Wa qalbul Quran suratu Yasin. Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Wa likulli suratin qalban. Wa likulli suwarin qalban. Dan setiap surat itu memiliki juga hati, quluban. Berapa hati? Wa qalbut taubah, dan hatinya surat At-Taubah itu bacaannya qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Al-Fatihah ada hatinya. Surat Al-Baqarah ada hatinya. Sareti bi atena. Mun abulan dengan hati ya. Dekik pas tak ngapa lagi 30 juz ngapa lagi atena malolo. Ngapa lagi atena malolo kan. Hatinya surat Al-An'am di antaranya kan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Hatinya surat Al-An'am itu. Jus peto. Iya. Enggak ya Bran ya. Iya menjul peto ya gongguan. Lah salah tak lancar. Iya, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Ayat ini khawasnya di antara khasiatnya ya biar kalian paham bahwa Al-Quran itu sesuatu yang betul-betul istimewa. Seumpamana pada situasi genting atau situasi yang sangat rawan, entah rampok, begal dan semacamnya. Jadi sebelum berangkat antara jalan, baca ya Latif 129. Tahu ya Latif? Beningon tulangi maka kerajeke malolo. Benikun berak untuk urusan rezeki ya Latif ini. Untuk urusan keselamatan juga bisa dipakai untuk perlindungan. Baca ya Latif 129 Bismillahirrahmanirrahim ya Latif mana? Habis itu ditutup dengan baca la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir sebanyak 7 kali. Berangkat insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang zalim, dari malapetaka dan semacamnya. Biasanya dipakai oleh ulama-ulama dulu masa-masa perjuangan. Ayat ini. Jadi boleh tak masuk, tanah ngale posang. Umma boleh tak boleh tandi asma. Iya kan? Oh, iya. Tak sakte boleh mengandalkan teknologi canggih. Wakil lagi ya saat itu waktu kegerahan Jember ya. Kegerahan Jember. Waktu merebut mengusir tentara Jepang. Itu kan amunisinya saat yang ngambil. Tak tanggal bareng penjaga. Amunisi, peluru-peluru kecok bareng kiasan. Ini kalah kepi. Ada begitu pas para pasukan namanya pejuang kemerdekaan menyerang mereka, mau ambil amunisi, tak ada. Padahal amunisinya sudah ada di pejuang kemerdekaan ya itu. Di antara yang dibaca ya la tudrikuhul absaru wa hudrikul absara wa huwa latiful khabir. Monjan orang lambok nih ko bacaan kesaktian, Jong. Bacaan kesaktian. Ya, maca ai bacaan sakti cek tak kira tangale. La tudrikuhu. Tidak akan mampu lihat al-absaru tidak akan mampu melihat al-absaru mata. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan dianya siapa? Allah. Maha melihat. Bantai tangale tapi benang ale kan. Bisa sakti ya. Keng pas lah tak boleh repot. Sakti hilang tak tangale orang. Pas tak bisa kembali baru masih tadi ya gaib terus. Jadi doa-doa seperti itu bisa dipakai ini mengambil keberkahan dari Al-Qur'an. Kalau untuk rezeki ya kan ya Latif 129 pas terus ditutup dengan Allahu Latifun bi ibadihi. Kan juz 25 ya. Allahu Latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u 7 kali. Kalau untuk perlindungan diri ya Latif tasagami atau sangalekor pas
Allahu latif apa la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini macam-macam banyak perlindungan ya, termasuk seperti tadi itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Menyandarkan kehidupan ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada kesombongan di dalam jiwa. Sandarkan saja. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Tadi selesai ya? Ya sukun ya, sudah selesai tadi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى واذkur dan ingatlah. Wadhkur dan ingatlah idistasqa ketika mencari air. Mencari air Musa, siapa Musa? Ay talaba suqya. Artinya talaba mencari siapa Musa as-suqya akan sumber mata air, akan air. Mencari air liqaumihi untuk kaumnya Musa. Wa qad atashu fittihi. Wa qad dan sungguh-sungguh atashu merasa haus siapa kaum, mereka kaum ini. Fittihi ketika berada di padang teh. Ketika Nabi Musa mencari air, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, faqulna, kemudian kami firmankan kepada Musa, idrib, pukullah, bi'asaka dengan tongkatmu al-hajara akan batu. La haula wala quwwata illa billah. Kami perintahkan kepada Musa, pukulkanlah bi'asaka, pukullah dengan tongkatmu al-hajara akan batu. Wa huwa adapun batu alladzi yalah batu farra yang membawa lari bisaubihi terhadap bajunya Nabi Musa. Ini lucu ya. Wa huwa adapun batu alladzi yalah batu farra yang membawa lari bisaubihi terhadap bajunya Nabi Musa, pakaian. Bentuknya khafifun ialah khafif. Apa? Enteng, apa? Ringan. Murabba'un yang berbentuk segi empat. Karoksir rajuli yang seperti besarnya seperti kepala orang, kepala seseorang. Tidak tahu mun kepala orang dulu seperti apa besarnya kan saya tidak tahu ya. Karoksir rajul seperti kepala seseorang. Rukhamun yang terdiri dari jenis rukhamun apa? Rukham. Apa? Batu pualam apa sih? Marmer ya. Marmer ya. Marmer kan batu pualam. Au kidzanu.
atau jenis dari keduanya, rukham au kidhanu atau jenis dari keduanya. Maksudnya rukham antara rukham dan khafifnya atau bentuknya yang enteng tapi seperti marmer. Pualam kan berat ya. Atau jenis dari itu tapi bentuknya pualam ya. Jenisnya marmer. Tapi sifatnya enteng, ringan batu tersebut. Fadharaba kemudian memukul siapa Musa kepada hajar, kepada batu tersebut. Jadi bisa dikatakan ini secara bahasa lucu ya, bahasa lucu saya. Ini ada dendam pribadi antara Nabi Musa dengan batu. Cuma keng bada pakonna Allah Subhanahu wa taala fam fajarat minhu apa fadrib yang sokal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Padahal batu yang disuruh pukul ini dulunya pernah membawa lari bajunya Nabi Musa. Ini cerita yang lucu ini ada riwayat memang betul itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di kitab Sahih Bukhari ini ada dijelaskan. Suatu ketika Nabi Musa ini kebiasaan kaum Israel kalau mandi itu pas telanjang bersama. Mandi sungai mana pas abengkang bareng. Ya pada nabaan kene ruwa mandi sungai bareng kan. Orang bareng mandi. Jadi antara satu dengan lainnya yang lainnya itu kadang kan sudah menjadi sesuatu yang biasa melihat aurat kan. Tapi kalau Nabi Musa tidak. Nabi Musa dari dulu itu sudah terbiasa mandi sendiri. Sehingga ada dasar-sudus wallahi ma mana'a Musa ayyagtasila ma'ana illa annahu adiru. Wallah ma mana'a Musa ayyagtasila ma'ana illa annahu adiru. Sungguh demi Allah, Musa itu kan tak mau mandi dengan kami karena itu punya penyakit, ada sesuatu di tubuhnya yang cacat. Saya tak perlu menjelaskan adir. Adir itu kalian bisa lihat di kamusnya. Nah, adir artinya sesuatu yang cacat lah. Nah, adir. Nah, Nabi Musa sempat minder dengan bulian seperti itu. Apa cacat apa goyanya Nabi Musa itu kan sempat minder karena itu bentuk bulian kan. Ma mana Musa ayyagtasila ma'ana illa annahu adir. Nabi Musa itu kan tak mau mandi bersama kita karena itu cacat tubuhnya, itu ada yang cacat. Nah, suatu ketika Nabi Musa itu mandi dan bajunya mandikan sendiri, bajunya ditaruh di batu itu. Lalu atas kehendak Allah diperintahkanlah batu itu untuk membawa kabur baju Nabi Musa. Iya. Jadi batu itu ya lari. Nah, membawa baju Nabi Musa. Nabi Musa teriak, bajuku, baju. Tapi itu abang yang dalam keadaan telanjang toh. Nah, itu abang nyaman tahu. Ini kan sesuatu yang lucu. Itu abang Nabi Musa. Lalu di sana terlihatlah oleh kaum orang-orang Israel. Ternyata, Musa kan ngejar bajunya. Ternyata yang menjadi kefokusan orang Israel waktu itu bukan kepada Musa mengejar baju atau bajunya pas batu itu membawa. Itu sesuatu bagi orang dulu itu sesuatu yang biasa. Ya, kan mukjizat orang-orang dulu mukjizat kan melihat mukjizat sesuatu yang biasa. Cuma yang jadi kefokusannya itu melihat kepada fisiknya Nabi Musa. Iya, ternyata normal. Nah, ini bentuk Allah memberikan jawaban kepada Bani Israel. Tapi nyoro bato ngiba buru kalam pina Nabi Musa. Coba mana laku nama di sungai bara. Ya pun tak bato sing ngiba buru berarti Citedi. Citedi ngiba buru. Mun Citedi mun bato kan pasti ambu. Ki kala boleh mun Citedi tak kira apa beli nya ongku. Mulai ngiba ngakui kolare. Ngakui daun na gedang. Ya ini ceritanya. Akhirnya setelah ini berhubungannya seperti itu. Setelah batu ya Allah. Batu itu diam, baju itu diambil. Nabi Musa kan dongkol itu. Iya. Emosi lah, cokok batu. Marah Nabi Musa. Setelah pakai baju gimana pelampiasannya? Lalu Allah memerintahkan seperti itu.
Kebetulan waktu itu memang mencari apa? Air untuk minum, air bersih. Tapi kan ini seakan-akan ndak nyambung. Berarti kalau mandi kan berarti sudah ada air di sana. Atau bisa jadi maksudnya ini mencari air bersih untuk minum, kan ndak mungkin dipakai mandi lalu diminum, kan ndak mungkin. Seperti itu. Nah, maksudnya suqya di sini itu adalah air yang biasanya dipakai untuk minum. Karena pernyataannya atasu, mereka itu haus. Bukan air untuk dipakai mandi. Sehingga pas fakul natrib bi'asakal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Wah, kebetulan Nabi Musa camat kan? Wah, iya emosi, dia pentongin Nabi sana. Tedes. Setelah dipukul apa yang terjadi? Famfajarat, kemudian memancarlah. Famfajarat, kemudian memancarlah. Ai insyaqqat, terbelah. Terbelah artinya memancar di sana. Rembes itu loh. Rembes, bukan pas nampes nih. Infajat memancar, ya, insyaqqat. Ya, waduh berak anu. Kan mbak nampo rembes, ya. Ajailan malah lamun dila tedung, tedung. Cet damun tedung tak maca bismillah aja no. Anga tedung. Ya rembes. Ajail. Insyaqqat, kemudian ya terbelah. Wasalat, dan mengalir. Pecah batu itu. Padahal kecil kan batunya. Ini termasuk kejadian yang luar biasa. Kalau karosir rojul kan ukuran kepala manusia kan kecil-kecil. Lalu begitu dipukul terus dia mengeluarkan air sebanyak-banyaknya, kan luar biasa. Iya. Insyaqqat wasalat, dan mengalir minhu, dari batu tersebut, ithnata asyrata aina. Sebanyak 12 mata air. Ithnata asyrata, sebanyak 12 ainan, mata air. Untung. Insyaqqatnya itu retaknya itu loh yang menjadikan dari 12 mata airnya itu. Jadi bukan pas langsung pecah insyaqqat. Berarti retak itu yang mampu mengeluarkan memancarkan 12 mata air. Bi'adatil asbati, sesuai adatil asbati, dengan hitungan al-asbat, kabilah-kabilah suku Quraisy. Suku Quraisy itu kan memiliki berapa? 12 suku ya. 12 suku. Quraisy. Israel. Israel memiliki 12 suku. Semua keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ishak alaihi salam. Ishak ini kan yang mendapat julukan Israel. Israel ini dari bahasa Ibrani. Isra namanya, artinya secara bahasa Arabnya itu adalah hamba yang dikasihi, yang dicintai. L-nya itu Allah. Berarti hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan Isra itu adalah ya sebuah perjalanan malam. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi Israel itu adalah kafilah atau ya qabilah yang sering melakukan perjalanan pada waktu malam. Tapi ini setelah siapa? Putranya Nabi Yakub. Ishak punya putra Yakub ya. Yakub, betul ya? Iya. Iya. Nabi Ishak ya, putranya Nabi Ishak. Siapa? Kan ada 2 putranya Nabi Ishak ini. Yakub dan siapa yang dibaiat tapi Nabi Yakub kan. Siapa? Yang kakaknya Nabi Yakub ini. Harusnya kan secara pembaiatan kan yang lebih tertua yang dibaiat, yang menjadi khalifah selanjutnya. Tapi di sini kan yang dibaiat malah Nabi Yakub. Sehingga si saudaranya ini memisahkan diri, dia pergi ya, dan sering melakukan safar malam, perjalanan waktu malam. Ada yang meriwayatkan di dalam seperti itu.
Sehingga ini yang disebut Israel yang berjalan pada waktu malam. Jadi dipukul oleh Nabi Musa batu tersebut sehingga memancarkan air sebanyak 12 mata air. Qad alima kullu unasin. Qad alima sungguh-sungguh mengetahui. Kullu unasin apa tiap-tiap manusia. Unasin maksudnya sini sibtin minhum. Tiap-tiap kabilah minhum dari mereka. Tiap suku kabilah ya, tiap suku minhum dari mereka. Mengetahui akan apa masyrabahum tempat minumnya mereka. Mengetahui kepada tempat minumnya mereka. Jadi mereka sudah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maudhi'a syurbihim ai artinya maudhi'a syurbihim ke tempat minumnya mereka. Fala yashrakuhum fihi ghairahum. Fala yashraku maka tidak berebutan hum siapa mereka fihi di dalam tempat minum ghairahum kepada tempat yang lainnya. Kepada selain tempatnya gitu. Jadi tak berebutan. Ini sudah kabilah ini kabilah ini kabilah ini. Tetapi tak rebutan. Tak padana caretana se pintu wampak ya. Mun masa kan rebu kalau kakape. Jadi sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga mereka bisa menikmati meminum dari mata air tersebut itu tanpa harus berebutan. Ini nikmat dari Allah yang luar biasa untuk Bani Israel. Wa qulna dan kami berkata lahum kepada mereka Bani Israel ini. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah kalian. Min rizqillahi dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makan minumlah kalian sepuas-puasnya dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'thaw dan janganlah membuat kerusakan. Wala ta'thaw dan janganlah membuat kerusakan fil ardi di muka bumi. Ya Allah, astagfirullah. Wala ta'thaw dan janganlah membuat kerusakan siapa kalian. Ini kata Allah. Fil ardi di muka bumi mufsidina halaya berbuat kerusakan. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mufsidina hale berbuat kerusakan. Mufsidin di sini halun muakkidatun menjadi hal muakkidah. Penguat. Ta'thaw ya kerusakan, mufsid ya fasad ya kerusakan. Mufsid di sini halun muakkidatun menjadi hal muakkidah penguat li'amiliha bagi amilnya. Bagi amilnya min athiyah, yaitu berupa apa amilnya ini? Min athiyah berupa athiyah bi kasril mutsallasati. Athiyah dengan mengkasrohkan mutsallasati, dengan mengkasrohkan titik tiga. Sallasah. Tahu titik tiga? Yang mana titik tiga? Ayo. Dengan mengkasrohkan titik tiga. Mana titik tiga? Ya, ta'thaw itu kan titik tiga. Asin, atsa itu kan. Wala ta'thaw fil ardi itu mengkasrohkan artinya athiyah, berbuat kerusakan. Athiyah itu atsanya kan titik tiga. Mengkasrohkan yaitu mengkasrohkan titik tiga itu. Ai afsada yaitu artinya athiyah, afsada yaitu berbuat kerusakan atau berbuat onar. Wala ta'thaw dan janganlah kalian membuat onar atau membuat kerusakan kalian ini fil ardi di muka bumi mufsidina hale dengan sebenar-benarnya kerusakan.
Ceklah masalah boleh mulai beri nikmat bi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Artinya harus senantiasa bersyukur, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali sudah Allah memberi nikmat, bahkan tak terhitung kan. Coba kalau kita ingat dari awal. Ini belum sampai selesai nih Mas. Masih banyak ini. Ayat-ayat lanjutannya kan tentang Bani Israel ini. Makanya sangat pantas di saat di surat apa? Ibrahim Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, ya tidak akan bisa menghitungnya. Makanya padahal seringkali Bani Israel ini membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sering menyalahi. Tapi Allah tak pernah berhenti memberikan nikmat terhadap mereka. Walaupun ya pasti ada bentuk-bentuk hukuman, bentuk-bentuk sanksi terhadap mereka yang berbuat zalim, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hamba yang bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi niyatil qabul bi jahi sayyidir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الآية. صدق الله العظيم والله أعلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.